Ini bisnis Anda, saya perlu mengingatkan karena banyak sekali teman-teman yang baru di sini, biasanya akan banyak sekali mindset-mindset yang belum pas gitu ya untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi kenapa bisnis itu gagal, itu bukan karena bisnisnya, bukan karena marketnya, bukan karena Facebooknya, tapi karena mindset kita sendiri ini yang belum siap untuk menjadi seorang bisnismen yang benar. Ya, jadi kalau Anda baru pertama kali datang di sini, saya perlu mengingatkan satu dua hal. Masih echoing di Raymond, suara saya echoing, teman-teman yang lain, suara saya apakah oke? Ya, saya perlu mengingatkan beberapa mindset ya teman-teman di sini ya, bahwa yang sedang Anda lakukan di sini adalah bisnis Anda sendiri. So, ini adalah bisnis Anda, ini bukan bisnis saya. Dan list building mastery itu sebenarnya mengajarkan Anda tentang bagaimana caranya membangun sebuah list. Ya, jadi list itu digunakan oleh semua bisnis. Bukan hanya karena Anda ikut saya, Anda belajar list building. No, bukan itu teman-teman. Karena apapun bisnisnya, Anda pasti membangun list. Anda mau join MLM, disuruh bikin list manual, pakai kertas. Catat semuanya. Siapa kontak di handphone Anda, disuruh catat. Anda mau jadi apapun deh, jualan properti kayak, tetap aja Anda disuruh ngelis siapa sih database-nya. Oper-operan dengan punya teman. Kamu punya nggak orang yang mau? Kamu punya nggak orang yang mau? Itu semua adalah list sebenarnya kan. Anda bikin bisnis besar kayak Tokopedia. Dia bangun database juga. Dia punya hampir 100 juta list pengguna Tokopedia. Jadi semua bisnis itu pakai list, teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik bahwa list building master itu bukan karena Anda ikut saya terus Anda belajar. No, tapi real world business itu semuanya akan pakai list building. Jadi Anda boleh mengatakan bahwa Anda bisa belajar di mana saja sebetulnya. Cuma di Indonesia, kebetulan yang membuat materi list building secara lengkap adalah di sini, di list building mastery ini. Karena saya sudah melakukan list building mastery ini sejak 2008. Jadi 12 tahun saya punya experience membangun list. Ya, jadi ada beberapa mindset yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa ini karena ini bisnis Anda, maka Anda bertanggung jawab penuh terhadap apapun hasilnya. Kalau ada yang bilang kayak gini, dan PR-nya banyak banget. Anda nggak bisa skip PR, teman-teman. Karena kalau Anda skip PR di sini, Anda ngejalanin bisnis, tetap PR itu dikerjakan. Karena PR ini bukan PR sembarangan. PR-nya adalah ngerjain bisnis Anda. Kalau Anda nggak ngerjain PR, tetap aja bisnis Anda butuh ngerjain itu gitu kan. Jadi itu kadang-kadang yang sering banget miss ya di mindset teman-teman yang ada di sini. Karena mereka berpikiran bahwa PR itu ya hanya karena saya ikut kelas, maka ada PR-nya. Kalau nggak ada kelas ya nggak ada PR-nya gitu. Tapi tetap aja namanya karena sebagai pebisnis pun ya Anda tetap harus melakukan market research, ketemu dengan market, berdiskusi dengan mereka, itu semua. Jadi nggak bisa tidak. Jadi jangan sampai berpikir bahwa ini pokoknya saya minta dibantuin deh. Ada yang kemarin tuh ada yang benar-benar kayak, dan bantuin dong bikin, atau ke tim tuh, ke Mia tuh, Mia bantuin dong untuk bikinin konten buat IG kita. Lah ini tim siapa gitu? Ya, ini tim siapa gitu kan? Ini tim Mia adalah tim saya di Tribelio, bukan tim Anda yang mengerjakan PR Anda gitu. Jangan sampai salah di situ kan. Kemudian habis itu kita mengatakan kalau misalkan nggak sempet atau nggak bisa bikin konten, tapi mau masuk di dunia digital, ya Anda hire orang yang bisa bikin konten. Solusinya cuma itu. Kalau Anda nggak mau hire bikin konten, tidak mau belajar bikin konten sendiri, ya jangan masuk ke dunia digital. Karena orang digital itu butuh konten. That's it. Ya kan? Nah, kemarin itu setelah kita bilang bahwa kerjain konten sendiri atau hire, dia mengatakan, dan bantuin dong cariin orang. Nah, ini siapa yang punya bisnis gitu? Kok yang ngisi konten saya, yang nyariin orang saya, itu kan parah banget ya. So, saya pengen mindset teman-teman di sini clear dulu bahwa this is your business. Ya, kesuksesan ini semua itu berada di tangan Anda, bukan di tangan saya, di tangan Mia. Di tangan Anda, benar-benar kayak begitu. Oke. Nah, kemudian banyak banget ketika gagal itu kita mencari sebuah kesalahan. Itu yang sering sekali terjadi di luar sana, apalagi di LBM, karena digital itu adalah sesuatu hal yang baru, teman-teman, yang tidak banyak orang tahu, dan kita nggak pernah diajarin di sekolah tentang list building ataupun apapun itu gitu. Itu kita nggak pernah diajarin sama sekali. Jadi akan banyak hal-hal yang mungkin belum pernah Anda tahu sebelumnya. Karena itu Anda harus push, Anda harus belajar. Jadi investasi saya melihat ada 3. Ini perlu saya bekali ya. Investasi adalah uang. Anda sudah membayar. Oke, that's good. Ini nggak terlalu, ini sangat murah sih LBM dengan kayak begini ya. Jadi bayarnya dengan uang, yes. Anda bayar lagi dengan waktu dan energi Anda. Satu lagi yang saya perlu ingatkan adalah bahwa Anda harus bayar dengan perasaan nantinya. Begitu jualan ditolak, ya Anda akan merasa kayak, kayak kok ditolak ya dan sebagainya. Nah, itu yang akan muncul, teman-teman. Jadi
push yourself bahwa nanti akan ada naik turun, akan ada ditolak, akan ada ini. Di sini masih gampang banget. Kalau Anda ikut di kelasnya Founder Institute, di mana saya juga jadi mentor, Anda dalam 3 hari disuruh melakukan market research 300 orang. Kebayang nggak? 3 hari 300 orang, kalau nggak Anda dipecat jadi murid. Dipecat jadi murid, suruh out. Kalau sudah siap baru balik lagi. Gitu mereka. Jadi saya bilang ke tim kan, kayak di sini tuh enak banget ya teman-teman ya. Nggak bisa nanya gitu aja. Dibantuin Mia. Sampai minta WA-nya Mia gitu kan, kita nggak bolehin gitu. Minta WA-nya Mia. Dia udah punya cowok teman-teman ya. Jadi Ketawa. ya mindset-nya Anda harus benar-benar, ini entrepreneur tuh kayak begitu. Jangan minta kita yang ngerjain semuanya. Kalau kita ngerjain semua, Anda bukan entrepreneur, gitu aja. Alright, so itu. Nah, di sesi kali ini, saya akan membahas tentang gimana sih caranya untuk membawa, bikin konten, sampai orang itu mau join ke tempat Anda, ataupun Anda bisa ngebangun list Anda. Ya, Mia, kita akan bahas itu ya. Mia, mungkin ada mau yang ditambahkan, atau aku langsung masuk ke materi? Yes, noted kok. Jadi kalau aku mau nambahin teman-teman reminder sekali lagi ya. Jadi untuk karena banyak teman-teman baru di sini yang join LBM, jadi Koden itu sebulan sekali itu pasti ada LBM Talk kayak gini yang benar-benar khusus eksklusif webinar untuk peserta LBM aja. Tapi juga ada Pitch Night. Pitch Night itu adalah di mana nanti akan ada peserta list building mastery yang jualan. Nanti di webinar tersebut mereka akan di-review hasil jualannya sama ini bagus apa enggak nih cara jualannya, berhasil nggak, kira-kira kalau jualan itu orang mau beli nggak di kamu gitu. Nah itu nanti akan ada di 2 minggu ke depan, yaitu di Senin 18 Januari dan di Senin 25 Januari jam segini juga ya, jam 7 WIB. Jadi make sure jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi make sure teman-teman free buat free di tanggal segitu, di jam segitu, karena nanti akan ada insights yang menarik banget tentang jualan dari Kodeni gitu. Iya betul Kak Kevin. Jadi kita di hari Senin sih. Biasanya tentatif ya Senin atau Selasa menyesuaikan jadwal sama Kodeni. Tapi untuk di bulan ini Kodeni bisanya setiap Senin. So make sure teman-teman stay tune. Oke, nah tadi kan Kodeni bilang ya mau bahas 3 formula, dan yang menariknya ini formula ini Kodeni baru ngomongin ke tim gitu ya. Aku tahu sih sebenarnya itu formula sebenarnya udah ada dari Kodeni terapin juga. Cuman kayak Kodeni baru ngomong ke tim itu di awal tahun ini, dan itu menarik banget. Kita pun juga lagi testing formula yang Kodeni mau bagiin ini. Jadi make sure teman-teman nyimak, nanti kalau ada pertanyaan juga bisa ditaruh di kolom chat gitu. Oke, silakan Kodeni. Alright, thank you Mia. Ya, jadi ini formula memang sudah saya pakai dari dulu banget. Cuman saya biasa supaya teman-teman tuh lebih mudah untuk bisa menerima atau mengerti, maka kita selalu bentuk untuk framework supaya Anda tuh gampang sekali. Nah, sekarang di sini saya pengen share screen dulu deh ini sebentar, biar Anda nyatetnya gampang. Oke. Alright, so step 1, ini biar gampang ya teman-teman ya. Step 1, Anda nggak bisa bypass ini, by the way. Step 1, yaitu target market. Saya pengen tahu di antara teman-teman di sini siapa yang sudah punya target market, atau kalau belum punya itu kenapa kok belum punya, atau karena masih baru banget, atau ada kesulitan apa. Saya pengen tahu dulu di chat supaya stepnya lancar. Ini by the way tidak bisa di bypass karena kita hari ini akan ngomongin konten kan, konten marketing. Kalau Anda tiba-tiba bikin konten, harus riset hashtag dan sebagainya. Ini yang terjadi di luar sana ya. Banyak orang ngajarin, oke, konten itu mesti riset hashtag dan sebagainya. Itu benar. Tapi kalau Anda tidak mengerti proses step ini, maka Anda akan dapat banyak engagement, tapi habis itu jualannya macet. Itu yang akan terjadi. Jadi ada banyak orang yang followersnya banyak, tapi tetap jualan aja juga nggak bisa. Ini kan kasihan banget ya kalau seperti ini ya. Saya pengen Anda benar-benar bisa jualan dengan baik dan ini enak gitu. Saya pengen tahu, tolong tulis di chat ya. Anda target marketnya apa dan sebagainya gitu. Kita ngobrol santai aja. Saya udah punya target market
mereka yang tidak tahu gimana caranya putar duit. Oke. Jadi sebuah target market itu adalah bukan cuman target market saya emak-emak, bukan kayak begitu. Ada tadi yang bilang bahwa target market saya orang tua yang punya anak kecil. Bukan kayak begitu, teman-teman. Ini biar lebih spesifik lagi. Target market adalah sekumpulan orang yang memiliki satu spesifik problem. Jadi kalau Anda menyebutkan target market harus punya problem. Apa problemnya? Karena Anda jualan, artinya Anda solusi. Kalau Anda cuma menyebutkan kayak target saya anak muda usia 22, itu bukan target market. Karena Anda mau ngomong apa habis itu? Berhenti sampai situ kan? Nah, ini kan lumayan ya. Wanita usia 25, 35 yang belum menikah, yang ingin menurunkan berat badan. Wah, kalau misalkan belum menikah usia 35 rada telat nggak sih? Ya, tapi anyway ini udah lumayan. Oke. Target market sekolah SMP 1-3 problemnya tidak bisa mengerjakan soal dari guru. Nah, ini perlu diketahui ya teman-teman ya. Ketika Anda mentarget anak-anak SMP, apakah mereka punya duit untuk beli produk Anda? Itu jadi pertanyaan. Kadang-kadang kita menyasar, marketnya ada, problemnya ada. Maka ketika Anda belajar di LBM, pertanyaannya selalu, apakah mereka willing and able to buy? Willing and able, mau dan mampu. Kalau mau doang nggak mampu, percuma. Anda capek banget, edukasi semuanya, mereka mau, tapi nggak punya duit. Ya, jadi jangan digarap, buat apa? Target market, ibu muda yang suka beliin oleh-oleh makanan untuk teman dan keluarga. Nah, ini pertanyaan saya, berapa besar marketnya seperti ini? Di mana Anda bisa mencari mereka? Oke. Kemudian ini pernah share niche research tentang Naruto atau Dragon Ball, atau bahkan pencinta gajah. Boleh tahu problem mereka apa waktu Kodani research? Saya masuknya lewat identity shift. Pencinta Dragon Ball itu semuanya, gadgetnya semua Dragon Ball. Jadi saya masuknya lewat identity shift. Problemnya nggak ada problem. Problemnya lebih ke arah mereka mau merepresent diri mereka sebagai pencinta Dragon Ball. Jadi identity shift masuknya lewat situ. Ya, jadi problem, guys, problem. Ibu melahirkan dan menyusui atau wanita dengan berat badan berlebih yang mempunyai masalah kulit stretch mark. Oke, cool. Wanita berlebih. Nah, ketika Anda menyebutkan hal-hal seperti ini, maka berikutnya adalah ketika kita ngomong digital, ini ada namanya channel. Kira-kira Anda bisa menjangkau mereka di mana ya? Misalkan tadi ada anak SMP yang tidak bisa menyelesaikan soal dari guru. Ini menjangkaunya itu lewat mana ya? Itu Anda harus tahu loh. Apakah mau iklanin di Instagram, tapi iklannya kemana? Saya nggak akan masuk sih ke market kayak begitu sih, terus terang sih. Karena saya nggak tahu gimana caranya saya mentarget mereka. Itu problemnya di situ. Kalau misalkan anaknya yang punya problem, tapi decision maker-nya ada di orang tua, berarti ada target marketnya orang tua, bukan anaknya. Kayak mentarget bayi lah ya, bayinya nggak bisa beli. Bayinya butuh susu, butuh suplemen, butuh obat, dan sebagainya. Tapi yang disasar adalah orang tuanya kalau kayak begitu. Jadi Anda pasti tahu, ketika Anda sudah menyebutkan target marketnya, target market clear dengan problemnya, maka channelnya, Anda menjangkau mereka lewat mana? Misalkan ibu-ibu pencinta keladi hias, apa nih keladi hias ya, dengan umbi bonggol utuh. Boleh, tapi Anda mesti jawab juga, menjangkau mereka di mana? Oke, itu yang harus di riset. Oke, nah, maka dari itu berikutnya, yang kedua adalah, di sini sejak kedua adalah dream and pain. Saya akan selalu ke sini ya, karena saya saya juga menjadi konsultan di beberapa perusahaan besar, teman-teman, as a digital marketing. Mereka juga saya lewatin step yang sama dengan ini. Jadi hopefully Anda appreciate step-nya ini, karena ini dipakai oleh company-company besar. Kalau Anda sudah masuk ke list building mastery, Anda akan mendapatkan framework kayak begini. Oke. So, ini ada sebuah framework tentang dream, pain, fear. Itu ada di sini. Ya. Jadi ada pain, ada goal, ada dream, ada fear. Maka di sini Anda harus tahu. Anda harus bisa jawab ini nanti. Ya, intinya adalah problem apa yang pengen Anda solve, dan mereka akan jadi apa sih setelah pakai produk Anda. Itu Anda harus jawab. Ya. Setelah mereka pakai produk Anda, mereka akan jadi kayak apa hidup mereka. Nah, karena Anda sudah punya problemnya di kepala Anda nih, oh mereka punya problem ini nih. Oke, kalau saya punya solusinya, maka mereka akan hidupnya jadi enak. Maka step ketiga adalah solution. Gitu. Ini dulu. Sebelum kita masuk yang 3 step yang untuk konten ya, saya pengen membekali bahwa untuk membuat sebuah konten, stepnya kayak begini. Oke.
dari sini ada pertanyaan dulu. Oke, untuk yang target market, oke, that's enough. Paling nggak Anda tahu ya. Jadi Anda tahu bahwa menyebutkan market harus punya problem yang spesifik. Kalau problemnya nggak spesifik, berarti nggak bisa. Nah, oke, target market dan channel, kemudian Anda harus tahu mereka punya mimpi dan pain apa. Kemudian Anda punya solusinya apa. Produk Anda yang Anda jual itu solusi gitu. Jadi bisa produk fisik, bisa jasa, nggak ada masalah, bisa jasa, bisa produk digital, nggak ada masalah. Online course, music, apapun itu. Netflix, produk digital. Nonton kan, entertainment tapi digital. Itu nggak ada masalah. Jadi Anda harus tahu dulu solusinya apa. Oke? Sampai sini dulu. Any question tentang ini? In general, Ini apa ada kendala? ada pertanyaan nih kok dari Kak Iqbal, kalau identity shift berarti nggak punya problem spesifik? Ya, It's kok. not really a problem sih sebenarnya sih. Identity shift kayak dokter kenapa harus pakai baju putih-putih? Ya kayak begitu. Kalau orang suka Dragon Ball, apa nih? Pernak-perniknya apa nih? Gini guys, saya kasih lihat satu. Bentar. I'm a trader guys ya. Saya juga seorang trader ya. Dulu belajar trading saham di tahun 2008. But habis itu jebol. Habis itu 2014 saya belajar forex. Habis itu karena nggak ada mentor, nggak ada komunitas kayak sekarang begini, Rebelio ada komunitas forex terbesar ya. Jadi hari ini enak banget. Saya belajar 2014 nggak ini. Tapi hari ini saya udah belajar lagi, udah kesana kemari. Can you imagine? Saya bahkan punya gold patung kayak begini. It's a bull. Yang artinya adalah saham kalau bull itu kan lagi naik tuh, lagi cuan tuh ceritanya tuh. Saya punya kayak begini loh. Problem apa? Saya harus beli kayak beginian. Dan saya taruh di depan meja saya. Saya nggak punya problem, men. Ini bukan problem kayak begini. Problemnya apa gitu kan. So, it's not feng shui ya. Feng shui ya ada kayak, feng shui cocok-cocokan kalau bull tahun apa. No. Buat saya, ini represent my identity as a trader. Saya butuh kayak begini gitu. Kayak identity aja keren gitu loh. Gitu, for me. Ada kan di layar kan, kok nggak muncul di layar sih, kan kecil tuh kelihatan tuh ada yang ngomong feng shui tuh buktinya, ya kan? Identity shift seorang trader. Cuman ini waktu beli saya trader saham, bisanya cuma bull doang. Kalau trader forex harusnya bear pun saya beli gitu, karena bear pun saya cuan gitu kan, bisa sell, bisa nge-short. So this is a identity shift seorang trader. Saya punya kayak begini. Ya buat teman-teman tadi bilang nggak bisa lihat, oke saya gedein nih layarnya biar bisa lihat. Nih, can you see this? Mindsetnya bullish cuan, ya sini dulu gitu. Jadi so this is a identity shift. Nggak ada problem gitu. Kenapa saya harus tiba-tiba beli emas? Ini emas guys, jutaan gitu. Kenapa saya harus beli kayak begini? Ya kan? Ya it's identity shift. Jadi kalau orang yang sukanya Dragon Ball tuh identity shift-nya apa? Kemarin saya jual, Anda tahu nggak sih Dragon Ball? C Corp, ya kan? Ada tulisannya C Corp gitu kan, si Bulma itu kan punya C Corp tuh. Saya jualan baju sama ini hoodie, di depan tuh ada logonya C. Jadi C Corp gede banget begitu. Itu laku banget. Kayak seminggu dapat $2.000 gitu kan, C Corp gitu. Ya, but the problem adalah itu copyright. Jadi saya nggak ngakuin lagi. Karena iklannya habis itu di-ban. Jadi saya nggak masuk ke situ lagi. Naruto, saya jualan apa kemarin tuh? Gantungan kunci Naruto tuh. Kemarin itu. Ya, karena gantungan kunci kalau nggak salah isinya pedangnya Naruto semua gitu. Ada macam-macam gitu pedangnya Naruto. Ya, kayak gitu-gitulah. So, kita butuh pernak-pernik sebagai identity shift. Itu aja sih sebenarnya sih. Iya, identitas kan. Saya seorang pencinta Dragon Ball. Mana buktinya? Kalau di sini semua nggak ada Dragon Ball ya, terus lu ngomong pencinta Dragon Ball dari mana? Kan gitu kan, identity gitu. There is identity. Right? Kita balik lagi nih ke yang tadi. Ada apa lagi nih? Ada pertanyaan apa lagi ya, Mia? Sebentar aku. Ini kok dari Kak Dedi tadi. Kan tadi Kak Dedi punya target market itu adalah orang tua dari anaknya itu. Nah, terus Kak Dedi nanya, berarti ideal customer adalah ortu dan pain and gain-nya yang kita sajikan untuk ortunya ya kok? Iya. Iya. Yang kita bisa komunikasikan sama ortunya. Oke, selanjutnya ada info dari Kak Robin. Kalau produk unik berarti masuk ke identity shift juga kok. Produk unik apa ya? Kak Robin bisa dispesifikin lagi ya. Ya. Nah, ini dari Kak Joshua nih kok. Kalau produk fashion, karena kalau saya lihat fashion dan selera bukan rambut.
Kalau apa? Kalau fashion, bagaimana kok? Soalnya kalau fashion itu kan selera, bukan problem. Iya, iya, iya. Jangan diartikan terlalu harafiah bahwa problem adalah sebuah problem gitu. Fashion juga sebenarnya kalau kita ngomong dari sudut pandang problem, ya problem juga kan. Anda butuh sesuatu um, untuk represent yourself kayak, oh saya ngikutin tren dan sebagainya gitu. It's not really a problem sih sebenarnya sih, itu cuma term aja. Jadi ada dua, yaitu dream atau pain. Ya, jadi istilahnya adalah mau kemana atau menghindari apa. Itu dulu sih. Jadi mau kemana atau menghindari apa. Kalau misalkan fashion, kan berarti mau tampil fashionable, mau ngikutin tren. So, itu lebih ke arah dream. Oke, itu pahamin itu dulu. Oke, kemudian kita masuk ke solution ya, produk Anda. Ini yang sering kali di miss banyak orang adalah ketika kita ngomong solution, saya bilang blue ocean. Produk Anda ada yang punya nggak orang lain? That's the question. Produk Anda ada yang punya nggak orang lain? Kalau ada yang punya, berarti Anda tidak blue ocean, Anda red ocean. Gitu. Kalau banyak, ini saya disclaimer dulu teman-teman. Saya mau bilangnya disclaimer dulu, oke? Saya akan cerita bagaimana mindset saya. Terserah Anda untuk menerapkannya di bisnis Anda. Oke, ini bukanlah sebuah keharusan bagi Anda. Cuman this is how I think. Oke, saya udah ngelakuin bisnis 21 tahun. Di sini teman-teman ada yang umurnya juga baru di bawah 21 tahun. Jadi ini paling nggak ini adalah perjalanan saya seperti ini. Gitu. Jadi kalau ngomong kayak begini, saya akan mencari sebuah produk yang tidak ada orang lain yang jual. Saya nggak mau kalau ada orang lain yang jual. That's it. Gitu. Sebagai my main business. Kalau cuman tambahan-tambahan, it's okay lah ya, Tapi as my bisnis utama saya tidak mau masuk di ranah red ocean. That's it. Itu crucial banget. Contoh, ketika saya jualan suplemen saya pertama kali, yang ini merek Ultimate Nutrition ini bahkan di kota saya, di Malang, tidak ada yang jual suplemen. Saya orang pertama yang jualan suplemen. Oke, so hopefully Anda memahami bahwa kalau Anda red ocean, Anda akan perang harga. That's it. Nah, ketika saya jadi gini, yang disebut dengan red ocean dan blue ocean ya. Yang pertama adalah di kota saya nggak ada sama sekali. Nah, tapi habis itu kan banyak ya muncul-muncul suplemen-suplemen kayak begitu. Selama itu masih brand saya nggak ada masalah. Selama itu masih brand saya, karena saya bisa membuat brand yang lebih. Brand itu bukan nama ya. Brand itu bukan sekedar ini ya. Tulisan di sini ada Ultimate Nutrition, bukan itu ya. Brand itu bukan sekedar cuman Bonel gitu ya. Bonel itu merek ya, bukan brand ya. Brand itu adalah experience. Jadi pengalaman customer dengan ini itu apa, yang ada di benak mereka itu apa, itu yang disebut dengan brand. Itu dia. Jadi kalau misalkan, dan kan banyak ya suplemen gitu. Oke, gak ada masalah. Kalau misalkan banyak, berapa banyak? Kalau hari ini sih memang suplemen itu udah red ocean banget. Kayak suplemen apapun itu sudah ada. There is a problem. Tapi kalau kayak Bonels, saingan baru dikit banget. Dikit banget. Sekarang udah mulai lumayan. Tapi intinya ini masih unik. Bonel ini nggak ada lagi. Saya yang jual Bonels. Saya mau nentuin harga saya terserah. Gitu aja. Tapi kalau Anda cuman resell ngambil barang di Tokopedia di dropship, itu challenging. Boleh. Karena jadi gini, kalau Anda mau jadi reseller dropship, boleh. Anda latihan jualan. Oke. Tapi kalau Anda mau membangun bisnis yang besar banget, Anda nggak bisa pakai produk yang red ocean. Karena orang akan bilang kenapa harus beli di kamu, nggak beli di tempat lain. Ya kita bisa pakai teknik marketing macam-macam ya, di bundle lah, di upsell ini itu. Itu bisa sih. Tapi itu bukan cara yang bisa bikin Anda langsung boom gede banget. Paham ya? Ini bukan benar dan salah gitu ya, bukan benar dan salah, tapi ini mindset aja. Apakah solusi Anda ada orang lain yang jualan? Dan kenapa kalau misalkan ada orang lain jualan, kenapa orang harus beli barang Anda? Kenapa nggak beli barang yang ada di luar sana? Itu menjadi pertimbangan paling krusial banget. Jadi ketika saya bikin Trebelio, ada nggak di mana-mana? Di dunia tidak ada kayak Trebelio, men. Literally tidak ada di dunia kayak Trebelio. Jadi benar-benar udah nggak ada lagi. Ya. Kalau untuk tanaman hias, cara untuk membawa ke blue ocean, well,
tanaman hias gini. Tanaman hias, apakah ada orang Papua bakal beli tanaman hias Anda di Jakarta misalnya? Kalau nggak ada, berarti urusannya adalah location base. Location base. Kalau location base, pertanyaannya adalah di kota Anda banyak kayak yang jual tanaman hias itu. Atau mungkin Anda orang pertama yang jualan tanaman hias tapi online. Apa yang bikin blue ocean itu apa? Kalau semua jualannya di pinggir jalan, Anda jualan online, berarti Anda udah blue ocean kan? Traffic Anda berbeda. Saya jualan barang kemarin BH di Facebook. Omset saya 4 miliar in a week, seminggu. Nah, apakah BH itu sebelumnya tidak pernah ada? Banyak, jualannya udah mungkin banyak banget. Tapi, saya lihat kemarin, orang jualannya nggak ada yang jualan di Facebook. Baru saya yang jualan di Facebook. Nah, karena baru saya yang jualan di Facebook, maka itu menjadi blue ocean di Facebook. Tapi kalau saya jualan di eBay misalnya, udah banyak. Jadi traffic itu juga menjadi penentu. Intinya adalah orang nggak gampang gitu loh. Kalau misalkan saya jualan di Facebook ya, orang nggak bilang kayak, dan kenapa nggak beli toko sebelah aja, BH-nya sama gitu. Nggak ada, mainnya di eBay. Itu beda traffic beda. Kalau Anda bilang semua orang udah beli di marketplace, no, nggak kayak begitu. I mean, kayak, apa ya, even Valid, my wife, jualan di Instagram itu omsetnya masih gede banget. Di Instagram, gitu. Jadi, beda traffic, itu beda apa ya, red ocean, blue ocean-nya udah beda. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah punya Anda red ocean atau blue ocean? Jangan ngomong ini PRLBM atau enggak ya. Anda building business, itu udah pasti harus mikirin ini. Nggak mungkin nggak Anda pikirin. It's impossible. Pasti ada pikirin. Gitu aja. Jadi, make sure Anda masuk ke ranah blue ocean. Itu dulu. Supaya Anda, ketika Anda ngebangun semuanya, gini, kalau Anda sudah pasti bahwa produk Anda nggak ada kompetitornya, blue ocean, maka ketika Anda membangun brand itu, Anda bangun personal branding Anda, dan nanti muncul, bikin konten marketing dan sebagainya, orang akan beli di Anda, karena nggak ada pilihan lain. Kalau Anda memaksa bahwa jualan barang red ocean, maka nanti Anda ketika kita masuk ke ranah konten marketing, orang akan simple beli di tempat lain. Contoh, Anda punya apotek, Anda jual Panadol. Mau Anda iklanin kayak gimana, orang beli Panadol di Indomaret sebelah rumah. Nggak di tempat Anda. Karena red ocean, barangnya sama. Paham ya maksudnya ya? Saya nggak mau Anda bikin konten kayak gimana-gimana, terus habis itu orang tinggal beli di sebelah rumah, nggak beli di tempat Anda. Kita nggak mau kayak begitu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau Anda melihat MLM, ini kita ngomong bukan MLM asin orang ikut MLM, bukan. Maksudnya adalah perusahaan MLM. Oke, perusahaan MLM. Ada Herbalife, ada Amway, ada Nuskin, ada yang lain-lain gitu. So, ada Junis, whatever, kayak gitu. Kalau Anda lihat, MLM itu selalu berusaha menciptakan barang unik berikutnya. Ada apa SOP itu kemarin kan, AFC ya namanya ya. Ya, ada kayak gitu. So, pikirkan kayak MLM gitu loh. Dia selalu menciptakan produk yang di market yang memiliki keunikan sendiri. Pikirkan kayak gitu. Apa? Maka ketika saya bikin Bonel Spoon, kalau di bidang yang living MLM, kita bukan MLM. Ada orang nggak mau MLM, ada orang mau, ya nggak ada masalah. Terus habis itu kita beda lagi, nanti kita ngeluarin, kita lagi mau ngeluarin ini nih, air disinfektan. Kita lagi mau ngeluarin air disinfektan. I don't think yang living punya air disinfektan. Jadi kita nggak ngopi produknya mereka kayak begitu sih. Kita punya roadmap sendiri. Kita ada perlindungan alami buat ibu dan anak. Jadi tagline kita adalah perlindungan alami buat ibu dan anak. Bukan essential oil company. Yang living essential oil company. So it's different. Kebetulan produk kita aja essential oil di awalnya. Tapi habis itu kita punya banyak produk nggak melulu essential oil. Ya jadi blue ocean-nya harus clear. Oke, sampai sini dulu kita diskusi lagi. Voucher hotel nggak bisa. Kalau Anda reseller sebuah produk seperti voucher hotel, Anda adalah perpanjangan jaringan distribusi hotel tersebut. Anda nggak bisa blue ocean, nggak bisa gitu. Karena dia punya jaringan distribusi yang lain, ya itu kompetitor. Christopher nanya nih kok, berarti yang disebut blue ocean itu luas ya, tidak terbatas pada produk atau channel, tapi lebih gimana caranya supaya orang itu bisa lebih memilih lapak entah dari keunikan barang, jasa atau channelnya ya. Yap. Karena ada Air Asia, ada Singapore Airlines. Marketnya beda. Bukan sama-sama ini, bukan sama-sama pesawat gitu, enggak. Ada bioskop, ada Netflix. Marketnya juga beda.
Jadi Anda juga perlu mempertimbangkan ini teman-teman. Anda perlu mempertimbangkan apa yang disebut dengan job needs to be done by the customer. Apa ya Mia istilahnya ya? Job needs to be done. Apa sih istilahnya ya? Aktivitas apa yang mau diselesaikan oleh si market sehingga dia harus menggunakan produk Anda? Apakah nonton itu orang pengen nonton? Ataukah dia pengen gandengan sama ceweknya di gelap-gelap gitu di mall? Apa yang pengen di-solve dengan sebuah bioskop itu? Spending time atau watching movie? Nah, itu Anda harus tahu loh itu jawabannya. Karena kalau spending time atau ngabisin waktu on weekend, berarti saingan dari bioskop belum tentu bioskop. Bisa saja saingan bioskop adalah bar, kafe. Tapi bisa saja golf misalkan. Golf aja, Sabtu-Sabtu golf sama teman-teman. Refreshing sama teman-teman. Bisa saja loh. Tergantung apa job needs to be done. Ya, jadi itu yang Anda harus paham. Jadi menyelesaikan apa nih di benak market? Nah, pertanyaan selanjutnya nih kok. Kalau misalnya dari red ocean berubah ke blue ocean, apakah bisa atau nggak bisa sama sekali? Loh ya bisa lah, bisa lah, bisa banget lah. Kayak saya ngajarin digital marketing. Red ocean-nya itu namanya internet marketing. Dari red ocean-nya. Tapi saya mengubah namanya jadi digital marketing. Target marketnya saya ubah, bukan orang-orang yang mau belajar bikin website. Tapi adalah entrepreneur yang mau bisnisnya masuk go online. Makanya saya bikin DM Elite. Harganya juga langsung untuk entrepreneur. Yaitu harganya 10 juta ke atas, 13 juta. Isinya beda juga. Isinya nggak diajarin bikin landing page. Karena kalau isinya bikin landing page, dengan mudah Anda bisa buka YouTube dan dapat itu isinya. Tapi di DM Elite, isinya adalah strategi. Jadi lebih dalam lagi daripada sekedar digital marketing yang Anda lihat kayak internet marketing, bikin website, bikin email marketing, nggak kayak begitu. Isinya DM Elite itu strategi. So, itu membuat red ocean jadi blue ocean lagi. Suddenly saya blue ocean, suddenly yang ikut DM Elite itu ratusan orang. Total kita udah ribuan orang, alumni kita. Bisa, memang harus tugas Anda sebagai marketer adalah mencari blue ocean. Gitu. Oke. Sebenarnya blue ocean itu bisa pakai path to money ya kok? Cara Iya. Pakai path to money, pakai branding, bukan merek ya, branding. Jadi experience yang dijual tuh different. Kenapa sih orang beli Harley? Bukan beli motor, mereka beli emosi itu. Kenapa orang beli Ferrari coba? Mereka bukan beli mobil, itu beli emosi. Itu yang harus Anda pahami. Ya, semoga terjawab ya tadi Kak Dian yang nanya cara. Ya kan, kalau dropshipper case custom, ini masuknya identity shift sebenarnya. Ya, identity shift tuh. Market mana yang mau Anda layani? Itu dulu. Di sini aja udah panjang Mia ya. Kita belum masuk ke konten marketing ya. Baru bahas ini nih. Saya pikir ini cepat. Ini urusannya mudah sih soalnya. Jadi kalau di kepala saya tuh udah langsung ini 3 step ini udah kayak udah ketemu gitu. Jadi kalau saya mau jualan something tuh udah langsung kayak ini urutan ini udah langsung pek gitu, udah langsung muncul. Urusannya udah second itu. Oke. Nah, mungkin Kode ini bisa lanjut dulu kok. Oke, kita lanjut. Ini ya, kita teman-teman bisa kumpulin pertanyaannya juga. Silakan Kode ini. Step 4, ini kita kan tadi ngomong konten marketing. Gimana caranya bikin konten supaya orang-orang itu mau join di tribe Anda atau mau membeli produk Anda. Kita pakai 3 step yang namanya LVR. Oke. So L, V, and R. Apa konten yang harus di-create supaya orang tertarik dengan produk Anda? Yang pertama adalah lifestyle setelah menggunakan produk Anda. Lifestyle-nya maksudnya, gaya hidupnya. Kalau misalkan Anda menjual, kemarin itu saya menjual mainan untuk anak kecil jadi pengen sikat gigi. Ini ngajarin anak kecil sikat gigi. Jadi ada kayak boneka begitu, kalau sikat gigi itu dimasukkan ke mulutnya, jadi boneka kayak muka orang begitu ya, kayak lucu-lucu karakter-karakter kayak Mickey Mouse gitu-gitu. Di kepalanya di sini ditancapin odolnya, terus sikat giginya dimasukin ke mulutnya begitu. Jadi dimasukin ke mulutnya. Begitu dimasukin ke mulutnya, itu odol akan ditekan, dikeluarin tuh udah ada odolnya gitu. So that's the experience yang dijual. Jadi orang akan
yang ditunjukkan di sini adalah sekarang ngajarin anak kecil untuk sikat gigi itu jadi gampang. Ternyata pakai kayak begini, kita tunjukkan itu. Oke. Lifestyle itu gaya hidup juga. Kadang-kadang kalau misalkan ini ada yang gaya hidupnya apa? Nunjukin Ferrari gitu kan, jalan-jalan gitu. It's okay. Lifestyle itu perlu untuk menunjukkan bahwa mimpi dari market. Orang itu butuh mimpi, teman-teman. Orang itu butuh mimpi, ya, mimpi dari market. Itu perlu banget di-create. Maka ini jadi salah satu konten Anda, ya, lifestyle. Yang kedua adalah value. Ini adalah tips edukasi. Jadi, bukan tentang produk ya. Saya nggak ngomongin tentang produk, ini ngomongin tentang tips edukasi. Maka kemarin ada orang yang nanya ke saya, ada teman-teman yang nanya ke saya juga, ini sudah benar belum ya email saya ya untuk dikirimkan di broadcast ya. Kadang-kadang terlalu banyak jualan produknya, lupa edukasinya. Nah, edukasinya ini sudah ada teman-teman ya, di LBM itu sudah ada. Edukasinya apa? Edukasinya adalah mindset, knowledge, and belief. Apa knowledge, apa mindset, apa belief yang harus ada di kepala mereka, sehingga mereka itu jadi butuh produk Anda. Jadi kalau misalkan Anda jualannya asuransi, maka Anda akan mengajarkan tentang financial planning. Tips mengatur keuangan, ada dana darurat, ada apa, begitu. Tips mengatur keuangan kalau gaji 10 juta. Tips mengatur keuangan kalau gaji 5 juta. Itu yang dipakai sama si Joska kan kemarin kayak begitu tuh. Tips mengatur keuangan ala siapa gitu. Ala Sekar gitu kan. Tips mengatur keuangan atau membudget kehamilan dan melahirkan, proses melahirkan gitu. Ya, so tips gitu. Sehingga dari situ bukan produk by the way, tapi produk Anda terlibat di situ. Kalau saya misalkan tips bagaimana caranya massage baby pakai Bonels. Itu ada, kita bikin. Jadi kita sampai undang pembicara untuk ngajarin teman-teman itu gimana caranya massage baby. Ya, massage baby pakai Bonels gitu. Otomatis kalau dia udah diajarin massage-nya, mau apa butuh oilnya kan dia mau nggak mau beli Bonels gitu kan. Nah, itu. Jadi apa sekarang yang bisa edukasi yang bisa diletakkan di sini? Karena kalau Anda ngomong blue ocean, Anda mau nggak mau pasti butuh edukasi. Kalau Anda red ocean, Anda jualan Panadol, ya Anda nggak butuh edukasi, sakit kepala beli Panadol, selesai. Tapi kalau Anda itu aja masih butuh edukasi, ya kenapa Panadol, kenapa nggak Paramex misalkan? Ya, jadi intinya adalah itu. Value dalam bentuk tips atau edukasi. Nah, yang ketiga adalah R, result. Ini biasanya dalam bentuk testimonial. Makanya kita juga di dalam Travelio kita juga berikan ini semua kan, testimonial dari orang-orang yang berhasil mencapai 1,5 miliar misalkan, mencapai 5 juta pertama. Jadi kita create banyak hal ya. 1,5 miliar sudah ada yang mencapai. Tapi udah hampir 2 orang deh. Nah, kemudian karena 1,5 miliar tuh kayaknya kok lama banget ya, kita nungguin kayak kok lama banget ya berbulan-bulan. Oke deh, kita bikin challenge yang lebih mudah, yaitu yang 5 juta aja deh. Iya. 5 juta aja gitu. So itu teman-teman yang kita lakukan. Jadi ada lifestyle, ada value, ada result, hasilnya. Ketika saya jualan materi international dropshipping dulu, enak banget kan, testimonialnya gampang kan. Tiap hari saya posting omset saya. Every single day saya posting omset saya, $5.000, $10.000 gitu. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Itu ya memang begini, step-nya begini. Nah, kebanyakan orang itu salah. Kebanyakan orang adalah satu, postingnya produk. Dua, postingnya maksa beli produk. Ini produknya, yang satunya maksa beli ini ya. Gitu. Itu problem terbesarnya. Kok kalau konten value bukannya bisa pakai produk toko sebelah juga? Maksudnya gimana? Konten value pakai produk sebelah. Ini ada pertanyaan menarik nih kok. Yes. Agak unrelated sih sebenarnya sama yang kita bahas sekarang. Kalau target marketnya high net worth individuals gimana? Nggak bisa pakai kayak begini. High net worth individual, saya punya orang, Kapanari, ketika saya lagi cari tim gitu, ada ibu-ibu, usia mungkin sudah paruh baya ya, 50 plus gitu. Saya tanya kerjaannya apa? Keren banget ternyata. Kerjaannya adalah, kemarin itu dia di sebuah company yang memfasilitasi orang-orang yang high net worth.
Misalnya, mau makan malam sama Jackie Chan, dia atur langsung. Ada harganya, ada rate-nya. Wow. Kita sekian ratus juta gitu. Ada ini, saya mau melamar cewek saya, tapi minta di depan paus. Uskup, paus, literally di depan paus. Itu bisa diatur, teman-teman. Segokil itu. Anda mau tahun baru, di Los Angeles, makan malam, habis itu pulang. Itu ada harganya. Dia aturin itu. Gila nggak? Itu ada marketnya. Dan itu nggak pakai digital marketing. Dan itu saya pernah ketemu orangnya. Bu Cici, namanya Bu Cici. Saya masih ingat Bu Cici gitu. Yang modelnya kalem-kalem gitu kan, yang biasa surfing high network people. Ya, luxury concierge ya. Yes, istilahnya kayak begitu, luxury concierge. Yes. Jadi gokil banget, ada kayak mau makan malam di mana kemarin ya? Pokoknya di Amerika mau makan malam, kemudian di tempatnya Master Chef something gitu, sambil yang ada kayak pemain biolanya gitu yang terkenal banget gitulah. Saya lupa namanya, tapi intinya kayak begitu. Itu ada servisnya. Nah, saya nanya, kamu ngumpulin marketnya kayak gimana? Ini nggak mungkin di digital marketing kan. Orang itu nggak ngeliat digital marketing, orang-orang yang sudah high network kayak begitu. Dan memang limited banget jumlahnya kan, bukan mass kayak kita. Itu sudah 1% dari 1% lah, istilahnya kayak gitu. Ya kan? 0,1% lah. Dia bilangnya simple. Dia bikin event-event, kayak misalkan event-event Hermes, tas-tas mewah, jam tangan mewah. Dia bikin event-event kayak begitu, di database manual sama dia, mau nggak mau. Tapi tetap list building ya. Tetap list building, cuman caranya manual karena nggak bisa dijangkau pakai digital. Jadi dia bikin listnya, kemudian dia bikin petanya. Kayak misalkan udah Mia gitu. Kalau Mia adalah konglomerat A, berarti pasti saudaranya juga konglomerat B. Kemudian married sama siapa juga pasti konglomerat C. Jadi yang didata itu sepupunya, emaknya, uncle-nya, auntie-nya gitu, tantenya gitu, didata semua. Ini bisnisnya apa gitu. Jadi benar-benar manual. Ini nggak bisa pakai digital kalau udah kayak begini, luxury concierge. Nah, itu ada tuh. Gitu. Oke, jadi balik lagi nanti ke LVR. Sekarang cek deh Instagramnya teman-teman semua itu. Kadang public account yang kita sering di content creator, kan sekarang banyak ya istilah jadi orang jadi content creator begitu. Problem terbesar dari content creator adalah mereka itu cuma ngasih nomor 2. Karena Anda lihat sendiri kan. Anda lihat nih, isinya adalah tips, edukasi. Mereka bilangnya adalah konsisten gitu aja. Nomor 1 dan nomor 3 itu hilang, nggak ada. Nah, kalau nomor 1 dan nomor 3 itu hilang, nggak ada, maka orang akan melihat Anda sebagai guru. Ya, content creator ini patut diikuti sebagai guru. Tapi, guru itu tidak, autoritinya kurang kuat. Kita kan menjauhi guru ya sebenarnya ya. Kalau sudah bisa menjauhi guru ya. Kita tuh mau ngumpul sama orang keren. Makanya artis aja tanpa ada value, di-follow, lebih ramai daripada guru, bener nggak? Ya kan? Iya. Jadi kalau artis itu nunjukinnya yang atas doang, yang 2, 3 nggak ada, ya kan? Value-nya apa coba? Nggak ada value-nya gitu. Maksudnya edukasinya kagak ada, tipsnya kagak ada. Dia cuma nunjukin lifestyle, jalan-jalan, baju baru, tas baru lah, inilah, prank sana, prank sini gitu kan. It's just a lifestyle gitu. Result-nya apa? Nggak ada juga. Result-nya apa coba? Nggak ada, karena nggak ada proses. Dia nggak mengedukasi, ya nggak ada result-nya lah. Gitu. Jadi, nggak lengkap. Nah, ini Kak Mahmud ada minta contoh orangnya kok yang melakukan ketiga ini. Lah, bukannya di sini lagi ngomong orangnya. Gimana sih kalian? Anda lihat YouTube saya kan isinya 3 itu. Parah nih. Ya kan? Kalau Anda lihat, justru saya membedakan diri saya sehingga saya bisa jualan dengan harga yang lebih premium daripada semua kompetitor saya adalah saya karena saya nunjukin nomor 1. Kompetitor saya nggak nunjukin nomor 1, kompetitor saya nunjukin nomor 2 mulu gitu. Facebook Ads, tips ini, tips itu gitu. Sementara saya jalan-jalan pakai yak, jalan-jalan di mana-mana gitu, di Dubai, di Australia. Saya ketemu Russell Brunson, saya ketemu Ryan Deiss, digitalmarketer.com. Saya pernah ngajak Ryan Deiss datang ke Indonesia waktu itu. Cuman dia takut sama orang Indonesia katanya. Weird. Aneh sih. Saya meeting bertiga dengan Ryan Deiss. Saya, dia, istri saya di Australia. Digitalmarketer.com. Gitu. Jadi dia tahu kalau saya punya DMID, digitalmarketer.id.
So, saya udah ngelakuin semuanya. Lifestyle saya udah tunjukin, value saya udah tunjukin, tips saya banyak, setiap hari ada tips. Testimonial banyak nih, teman-teman lihat sendiri kan, ada yang jualan ini, jualan itu di LPM berhasil. So, saya udah praktekin 3 itu. Nah, makanya harus divariasi. Kebanyakan Anda lihat, content creator nomor 2. Gitu. Artis nomor 1 doang. Kemudian yang hard sell, itu nomor 3 doang. Yang isinya udah kayak semua testimonial. Jadi kalau dilihat IG-nya tuh testimonial dari atas ke bawah. Itu ada kan, nggak enak kan? Itu followernya dikit malah. Karena orang udah ngerasa bahwa ini jualan mulu. Ingat, yang bikin orang tertarik itu sebenarnya adalah lifestyle. Dan testimonial itu bikin orang beli sebenarnya. Tapi kuncinya nomor 1 adalah aku pengen kayak dia. Itu nomor 1 ya, lifestyle. Aku pengen kayak dia, nomor 1. Kepala dia muncul, gimana caranya ya? Oke, lihat nomor 2. Ya kan? Oh, ada tipsnya, ada caranya. Oh, kayak begini, begini, begini. Masa sih work sih? I don't believe you. Gitu. Itu gunanya nomor 3. Ada ternyata yang berhasil. Kalau dia bisa, berarti gue juga bisa dong. Oke, gue join. Gitu. So that's the flow, guys. Dari mindset, dari customer journey di kepala. Jadi kalau Anda miss salah satu, nggak bisa. Berapa persentase share antara LVR-nya? LVR-nya tergantung dari industrinya ya. Saya nggak bisa bilang kayak berapa persen ya. Tergantung dari industrinya. Kayak apa. Kalau orang sudah, misalnya ini. Kalau saya sudah setiap hari bikin value, maka ketika saya nunjukin lifestyle, itu akan banyak yang komen juga, nggak ada masalah. Jadi buat saya sih kayak, I think kayak ada tes sendiri, buat kayak wave gitu. Buat kayak wave. Ya, jadi kayak wave itu kayak, oke, minggu ini kita banyakin lifestyle nih, lagi jalan-jalan misalkan. Kita banyakin lifestyle nih. Oke, minggu depan kita banyakin value-nya nih. Banyakin ya, bukan kayak total gitu ya. Kita banyakin value-nya. Testimonial saya paling dikit sih. Karena Anda lihat sendiri kan, jelek sebuah konten Instagram, kalau isinya testimonial mulu tuh. Capture-an WA mulu tuh. Tapi isinya testimonial. Saya berhasil tuh. Kayak, mata saya sakit ngeliatnya gitu. Saya ada capture-an ya, saya ada capture-an conversation. Tapi saya masukkan itu ke nomor 2 sebenarnya, ke tips dan edukasi. Ada orang mindset-nya ngaco kayak begini, saya capture, saya pasang. Itu supaya apa? Supaya orang lain yang membaca, menyadari bahwa mindset-nya supaya nggak kayak gitu. So it's part of education, kalau di saya. Jadi bukan testimonial, bukan juga lifestyle. Saya nggak tahu nih, ntar habis ini materi muncul di mana-mana ada LVR gitu. So anyway, Anda lucky enough karena berada di sini hari ini dan Anda melihat ini LVR nih. Jadi Anda bisa mulai memperhatikan orang-orang tuh pakai style yang mana di luar sana itu. Apakah selalu tips doang, tapi nomor satunya nggak ada? Ya sekarang zaman pandemi ya, zaman pandemi itu nomor satunya agak susah. Tapi kadang-kadang ada orang yang nomor 1 terus gitu kan, kayak jalan-jalan mulu gitu. Yang dipamerin jalan-jalan mulu gitu. Ya bukan gimana-gimana ya, mestinya harusnya balance ya. Atau mungkin nggak ada value-nya. Isinya cuma lifestyle, jalan-jalan mulu, habis itu ngasih testimonial. Kalau ikut saya berhasil nih, lifestyle-nya kayak begini. Tapi value-nya kagak ada. You know, Anda akan melihat sih semuanya ini. Nanti kapan orang itu agak aneh gitu kan. Contoh sederhana lifestyle untuk produk tanaman keladi hias. Nah, ini saya malah nggak tahu. Saya nggak tahunya adalah saya bukan market dari orang-orang yang ini menggunakan atau menyukai tanaman keladi hias. The best way adalah Anda ketemuin mereka, Anda tanya, gimana cara ngedesainnya? Mungkin bentuk tamannya, atau hanging garden di dalam ruangan, atau indoor gardennya, atau apapun itu. Jadi bukan lifestyle itu bukan berarti kayak Anda harus jalan-jalan ke luar negeri, bukan itu. Maksudnya kayak, oke, kalau saya punya tanaman, apakah kantor saya ini di-arrange dengan adanya tanaman di kantor saya? Atau apa nih? LVR apakah urutannya boleh bolak-balik, gak ada masalah sih. Gak ada masalah sama sekali. Ada testing. Edukasi Pigeon Baby dengan Bonels, kan ada produk yang serupa yang lebih murah. Jadi mereka tetap bisa melakukan hal yang sama dengan produk lain. Well, yes, tapi kita punya value dan tips di situ. Value, tips, dan edukasinya. Bahwa produk kita itu udah lebih pure lah, lebih natural, dan sebagainya gitu. Nah, kok biasanya kalau pemula itu kan masih lag di result sama lifestyle gitu ya kok. Jadi mungkin kayak kasarnya boro-boro lifestyle gitu, resultnya aja masih sedikit gitu. Nah itu gimana kok? Nggak harus banyak sebenarnya. Ya nggak apa-apa, berarti kan nomor 2 sama nomor 3. Paling nggak ada. Resultnya apa nih? Jadi Anda mesti clear teman-teman, Anda mesti clear. Ketika Anda nge-follow someone, Anda perhatikan nih.
Kalau saya nge-follow dia, saya mau punya result apa? Gitu. Jadi jangan disamaratakan ya. Jangan disamaratakan bahwa result itu selalu sama setiap orang itu. Enggak loh. Ya, jadi result itu apa? Yang Anda mau cari itu apa? Ketika saya nge-follow dia, apakah saya mau punya result seperti apa? Apakah dia menunjukkan itu? Apakah, you have to understand this. Apakah positivity yang mau Anda cari? Sehingga kalau nge-follow satu orang yang isinya adalah positivity gitu, kayak Jay Shetty misalkan gitu kan, jadi kayak, oke, this is interesting sih, saya nge-follow dia karena tips-tipsnya dia membuat saya ngerasa bahwa saya cukup peaceful, mindfulness. It's okay, as long as Anda tahu bahwa saya nge-follow dia karena apa nih? Result apa yang saya ingin dapatkan di sini? Ya, ini saya sebagai content creator merasa terpukul. Now you understand, right? I mean, ini lebih dalam lagi. Saya ngomong ini karena background saya adalah strategik. Saya bukan sekedar kayak eksekutor yang, oke, bikin konten setiap hari gitu ya. Saya mikirin sih, market tuh mikirnya apa sih? Terus balance antara konten tuh seperti apa sih? Dan topik-topik kayak begini nih jarang banget dibawain, teman-teman. Anda lihat sendiri kan, saya udah ngelakuin ini semua di YouTube saya yang lama-lama. Hari ini mungkin karena pandemi ya, jadi lifestyle itu tidak terlalu muncul. Tapi saya mengganti background. Ya memang background saya ini kantor saya kayak begini sih. Right, this is my office gitu. Tapi sometimes saya nunjukin bahwa saya di kolam renang dan sebagainya. Which is itu subliminal message sebenarnya. Jadi lifestyle itu subliminal message, menunjukkan bahwa saya lebih baik daripada kompetitor saya. Kompetitor saya nggak kayak begini kok hidupnya, gitu. So sebenarnya itu yang kalau di NLP ada namanya subliminal message. Kalau lifestyle boleh nggak kita menampilkan lifestyle orang lain? Bisa aja sih. Tapi pertanyaannya gini, ngefek nggak? Ngefek nggak ke marketnya? Kalau ngefek nggak ada masalah. Contoh, Victoria's Secret. Kan nggak mungkin ya yang punya nunjukin lifestyle-nya dia pakai Victoria's Secret. Yang punya cowok, men. Dia pakai Victoria's Secret Angels. So, it's okay. Nggak ada masalah sebenarnya. Kan intinya adalah kita mau bikin konten nih. Goal-nya adalah apa? Orang percaya dan mau beli. Kan gitu kan? Intinya cuma itu. Nah, maka dari itu Anda harus cek nih. Lifestyle siapa yang diinginkan? Apakah orang itu pakai produk kita juga? Tapi kalau lifestyle orang lain dan tidak pakai produk kita, Anda nanti kesulitan menghubungkannya. Kenapa harus lifestyle-nya dia sementara nggak ada hubungannya sama produk Anda? Gitu. Ya, jadi itu ada kaitannya di situ. Nah, selanjutnya nih, kok biasanya kan kalau content creator itu beberapa ada yang melakukan nomor 2 terus-menerus, tapi lupa offernya. Nah, itu Kak Feriko nanya nih, kok gimana cara menyisipkan offer di value nomor 2, khususnya di tips gitu. Oh, gini aja waktu itu. Jadi kayak misalkan ya, di Bonels itu ngasih misalnya adalah nomor 2-nya ya, value-nya ya, V-nya itu ya. Massage baby tadi. Nah, ketika massage baby, ya langsung disiapin ini, produknya ini kalau Anda mau beli massage baby, gitu. Intinya kayak gitu. Jadi langsung diselipin. Jadi kalau dia mau massage baby, dia mau nggak mau harus beli. Kalau nggak mau beli apa? Dia kan nggak ada bayangan. Jadi kalau mau membakar lemak, kita ngasih tips edukasi nih. 1, harus makan kayak begini. 2, harus olahraga kayak begini. 3, harus pakai suplemen. Nah, ini suplemennya. Anda harus menggunakan ini karena ini, gitu. Ada alasannya karena ini. Itu sebenarnya. Nah, tapi bukan postingan hanya melulu tentang ini aja. Boleh sekali-sekali ada produk jualan itu boleh. Itu nggak ada masalah. Tapi jangan halaman sebuah Instagram itu produk semua. Jangan seperti itu. Jadi produknya itu nggak dimunculin langsung gitu. Ini ada yang dari Dedi ya, karena tadi akhirnya target market adalah ortu. Jadi L, lifestyle menjadi ortu yang paham akan konsep pengerjaan soal matematika. Belum tentu. Bisa saja nah, makanya ini perlu market research. Apa sih yang pengen dicari mereka itu? Mereka tuh pengen lihat apa sebenarnya? Hasil akhir seperti apa? Jadi dream mereka seperti apa? Itu yang mereka harus lihat. B, edukasi cara memahami konsep pelajaran, tantangannya adalah apakah ortu mau ngajarin. Ya, itu. Karena kalau misalkan ortunya nggak mau ngajarin, tapi Anda ngajarin ortunya, maka bisnis modelnya nggak bagus. Itu. R, belum ada yang online. Berarti akhirnya adalah ortu mau subscribe atau anaknya yang langsung diikutkan. Iya, pokoknya hasilnya setelah belajar di tempat Anda itu hasilnya apa? Jadi resultnya adalah lulus ujian nasional, misalnya kayak gitu. There is the R, resultnya. Lulus ujian, berhasil dapat ini. Kalau di kita ada, dapat Silver Circle Award, gitu kan, kita ada ini. Kita kasih ini nih, nah kayak begini. Ini adalah R.
Jadi kita interview orang yang kayak begini, kita bikin video, kita bikin iklan, orang-orang yang kayak begini yang dapat ini. Nah, itu R kita. Jadi result kita di sini. Kemudian apalagi nih resultnya? Kalau cuma ini, problemnya adalah 1,5 miliar itu gede jumlahnya. Jadi berikutnya adalah kita bikin step yang lebih kecil, dapat 5 juta. Oke, kita bikin. Kemudian kita bikin lagi, kalau sudah mencapai 10.000 member di tribe-nya, kita bikin. Kemarin barusan ada kan, Dapur Lindawati. Itu. Jadi itu yang kita munculkan, teman-teman, di sini. Supaya orang ngelihat bahwa, oh bisa ya ternyata ya. Kemarin ada yang bilang bahwa, dan marketku tuh emak-emak, susah kalau misalkan disuruh untuk download aplikasi, join kayak Trebelio. No, ini buktinya ada Dapur Lindawati, cerita baking, emak-emak mau belajar masak, literally emak-emak, membernya 11.000 hari ini, 11.100. Ya kan? Jadi itu membuktikan bahwa oh ternyata bisa kok. So that's the education part dari sebuah content marketing. Jadi karena content marketing itu sendiri, lifestyle, value, and result, itu sebenarnya attacking yang tadi, mindset, knowledge, and belief. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman, di sini kan saya tulis ya, di sini ya, mindset, knowledge, and belief, itu sebenarnya semua ini meliputi itu. Bahwa ketika ada testimonial, orang akan believe. Ketika ada tips dan edukasi, orang akan punya knowledge-nya dan mindset-nya. Kemudian lifestyle itu meningkatkan trust-nya. Oh, orang ini mampu, orang ini bisa. Gitu. Apakah Ko Denny menjelaskan LVR ke social media manager-nya atau Ko Denny merencanakan LVR-nya untuk social media manager mengeksekusi? Kita jelasin, tapi kalau Instagram saya isi sendiri ya. Semua postingan Instagram saya itu saya ngisi sendiri ya, teman-teman. Kalau nerapin LVR, apakah messengernya harus real orang yang punya personal branding? Bisakah diganti akun yang dijalankan admin dengan SOP? Jadi main behind the... Bisa sebenarnya bisa. Cuman kalau orang itu orang lebih suka aja. Ya, kalau orang itu orang lebih suka aja follow. Orang lebih suka follow sih orang daripada yang enggak gitu. Itu doang sih pertimbangannya. Kalau value dari identity shift, sebenarnya gini, kalau identity shift, itu mereka tuh sudah dalam, bukan untuk dimarketingin. Mereka, identity shift itu ya, saya nggak perlu dimarketingin kayak begini lagi. Identity shift itu, gini, Anda bayangin, bukan Anda bayangin ya, Anda masing-masing punya agama deh. Ada yang bilang saya Katolik, ada yang bilang saya Muslim, ada yang bilang saya Muslim ya, Islam, saya Hindu, saya Buddhis, dan sebagainya gitu. Nah sekarang, ketika Anda bilang saya Katolik atau saya Muslim, Anda pasti memiliki pernak-pernik, perlengkapan seorang Muslim. Nggak perlu edukasi yang kayak, Anda harus beli ini loh, kalau ini, nggak kayak begitu. Right? So itu udah, karena ini sudah di level, identitasnya udah berubah. Saya penyuka, misalkan apa ya, let's say Justin Bieber gitu, Beliebers gitu. Maka saya harusnya punya kaosnya Justin Bieber dong. Kalau saya mengaku saya Beliebers, tapi saya nggak punya pernak-perniknya Justin Bieber, ya bukan Beliebers. Atau Jackmania, penyuka Persija gitu. Ya otomatis saya punya dong apa-apanya, mungkin kaosnya Persija gitu kan, Jackmania. Harusnya saya punya. Yang kita bahas di sini bukan ke identity shift, teman-teman. Yang kita bahas di sini adalah level basic. Buat Anda yang baru mulai. Yang orang beli aja kok nggak beli-beli gitu loh produk Anda. Jangankan identity shift. Kalau identity shift yang nggak penting kayak begini juga dibeli gitu. Karena part of their life, identity gitu kan. Ini keinginan sih, ini bukan kebutuhan ya. Emang trading butuh begini? Kagak, ini cuma part of the belief aja. Gitu loh maksudnya. So you have to understand ya, bahwa kita ngomong di sini itu adalah gimana caranya Anda bikin konten untuk supaya orang itu jadi tertarik. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kayak Dragon Ball tadi, maka konten saya sih simpel sebenarnya. Kalau orang penyuka Dragon Ball, terus dikasih lihat ada jaket, ada tulisan C Corp di dadanya, that's it. Orang itu akan beli, pengen. Karena nggak pernah lihat barang kayak begitu. Di tempat lain nggak ada. Gitu sih sebenarnya. Apalagi nih? Ini kok, kalau buat konten dengan metode story over itu boleh diterapin ya berarti? Ya, nggak apa-apa sih. boleh Ya itu banget kan ya, bagian aja. Itu kan bagian aja. Ini cuma saya highlight aja sih bahwa ada 3 jenis kayak begini sebenarnya dalam posting sebuah konten. Gitu.
Verifikasi buat asumsi problem atau value proposition pada target market, apa harus real survei, riset, atau bagaimana ya? Yes, sebisa mungkin real survei. Karena begini teman-teman. Karena gini. Kemarin saya barusan menyadari satu hal yang cukup menarik. Oke. Saya barusan belajar bermain gitar. Mia jauh lebih jago dari saya. Alright. So kalau misalnya Anda menemukan, ternyata orang pengen belajar gitar itu cukup banyak secara Google. Di Google keywordnya banyak ya. Orang pengen belajar main gitar gitu. Apa yang ada di kepala Anda untuk jadi lead magnet? Apa yang akan Anda tawarkan untuk orang beli atau join di tempat Anda? Kira-kira apa, teman-teman? Kira-kira apa? Kalau misalkan ada market gitar gitu ya, pemula, ya kayak saya gini, yang baru baru mulai main gitar, misalnya gitu. Kira-kira lead magnetnya apa? Apa sesuatu yang Anda tawarkan? Kira-kira? Kasih free course, kata Kak Vincent. E-book mahir gitar dalam 1 jam. Right. Ada lagi? Kasih free course. Oke. Tutorial. Pendampingan? Pendampingan. Pendampingan nggak scalable. Oke. Nah. Cheat sheet. Kasih chord lagu. Yes. Bonus pick gitar. Oke. So, tutorial bonus pick gitar. Ya, ini pick. I have pick in front of me. Saya punya bahkan ada mana tadi? This is the pick. Iya. So, anyway, ini adalah dari sisi sudut pandang yang ini ya, yang orang awam main gitar gitu kan. Bentar, saya baca dulu tutorial bonus gitar. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau Anda bikin free chord lagu, itu di Google juga udah banyak. Ngapain harus join tempat Anda? Itu kan free chords, lagu hits. Itu di Google banyak. Saya subscribe, teman-teman. Saya subscribe loh, karena memang lagi belajar kan ya. I'll show you ya. Ini buat pembelajaran berpikir ya, kerangka berpikir ya. Bentar, saya kasih lihat. Bentar. Oops. Supaya nanti ketika Anda, makanya nggak ada yang bilang supaya nggak ada yang bilang bahwa, Dan ngajakin orang kok susah banget ya, orang nggak mau download Tribelio-nya gitu. Kemarin ada yang nanya ke saya kayak begitu. Ketika Anda mengatakan hal itu, Anda salah jalan. Karena kalau saya bilang LBM hanya ada di Tribelio, Anda mau nggak mau join Tribelio. Anda mau nggak mau, download aplikasinya, bener kan? Jadi tidak ada yang namanya orang bilang kayak, kenapa saya nggak mau download aplikasinya itu. Artinya adalah penawaran Anda kurang bagus gitu aja. Dan orang nggak mau disuruh download aplikasi baru. Man, that's totally BS. Oke, saya tunjukin ini dulu deh, sebentar. Kalau Anda bilang orang nggak mau bisa taruh sini sebentar ya. Kalau orang bilang nggak mau download aplikasi baru, since saya belajar gitar barusan, saya download udah kayak banyak banget aplikasi nih. Di sini nih. Tuh lihat sendiri tuh. Itu ada aplikasi banyak banget tuh. Ada Guitar Tuner lah, ada Simply Guitar lah, ada ya, ada Tabs lah, ada Justin Guitar lah, Musician lah, Chordify lah. Chordify ini malah seru banget nih. Masukin lagu dari YouTube, di play, dia bisa translate chordnya semua. Ada lagi kayak begituan. Kan menarik ya. Jadi, saya udah download 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aplikasi. 7 aplikasi. Ya, jadi dari situ Anda jangan berpikir bahwa orang kok disuruh download aplikasi lagi ya. Don't worry guys. Kalau mereka sudah tertarik sama topiknya yang Anda tawarkan, dia pasti mau. Problemnya adalah yang Anda tawarkan itu nggak menarik, masalahnya itu. Jadi jangan nyalain aplikasinya. Saya download 7 gitu kan. Oke, so saya balikin lagi ke screen share-nya mana tadi? Screen share-nya. Nah, ini. Kalau dia bilang kayak dikasih chord gratis, kayak begini udah banyak banget nih. Di Google kayak gini banyak banget nih. Bahkan petikannya kayak begini juga ada. Chordnya apa, ini juga ada semua nih. A minor 7, E minor 7, banyak G. Versinya lagi chordnya. Apa? Chordnya banyak versinya kan, kalau mau yang susah. Iya, ini banyak versinya nih. Official, version 1, 2, 3 gini kan. So, ini udah banyak di Google. So, kalau Anda bikin lead magnet kayak begini, ya
I don't know, kayak udah ada gitu. So, apa nih yang bisa dibuat yang di tempat lain nggak ada? Makanya selalu pikirin ya, blue ocean, apa yang orang lain nggak ada? Nah, ternyata kemarin ada satu orang yang bikin ini cukup menarik sih. Jadi, ketika Anda belajar kayak begini, maka Anda akan lihat nih di sini nih. Ini kan fret ya, kayak gini. Orang awam itu nggak tahu ini nada do, re, mi-nya tuh kayak apa, you know. Mereka nggak tahu gitu. Jadi dia memberikan printable sticker yang Anda bisa print sendiri, Anda bisa tempelin di sini. Jadi kalau di sini itu namanya do, ini re, ini mi, fa gitu. Jadi orang tuh gampang kayak oh ini gitu. Karena ini nggak ada gitu. Jadi itu elite mark-nya seperti itu. Ya kurang lebih gitu sih. Jadi cari sesuatu yang tidak ada di tempat lain, yang orang tuh kayak nggak gitu. Jadi nggak sekedar e-book dasar bermain gitar. Banyak banget kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Hopefully ini menjawab. Ada lagi nggak? Nia, kasih alat petik gitar biar tangan nggak sakit. Tangan saya udah jebol semua. Pakai ini kok, kepo. Pokoknya kalau orang baru main gitar tuh biasa butuh kepo. Ada. Nggak banyak. Iya, tapi nggak banyak yang ngebandel gitu loh kok. Sampai ini aku juga punya nih. Bandelin gitu. Oh iya. Buat nyetel senar ada namanya tuner. Nah ini saya juga baru tahu ternyata ada ya beginian ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi pernak-perniknya ini pasti bisa laku ini. Saya udah belanja kayak gini macam-macam jadinya. Sampai saya kayak dulu waktu saya SMP belajar gitar kok nggak ada beginian ya. Sekarang tinggal pakai ini doang. Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan teman-teman ya, kok. Ya. Kalau seorang reseller, konten marketing lebih ke produk atau diskon, apakah harus punya 2 akun berbeda untuk menyajikan LPR-nya? Kalau soal reseller ya, reseller konten marketing lebih ke produk atau bisnisnya. Sebenarnya itu produknya itu bisa dimasukin ke highlights kan. Habis itu konten yang biasa itu diisi LVR-nya. Jadi produknya di highlights. Itu juga nggak ada masalah. Loh, jangan salah teman-teman. Pertanyaan saya begini. Oke. Anda join di sini hari ini. Itu kan karena konten saya kan? Bener nggak? Guys, please komen di chat. Saya pengen berdiskusi biar yang lain juga pada lihat. Anda lihat konten saya kan sebenarnya ketika Anda join di LBM. Apakah saya di postingan saya itu isinya LBM mulu? That's the question. Apakah di konten saya itu adalah harga LBM 1,9 juta, 2 juta? Nggak ada loh konten saya tentang LBM-nya. Right? So, Anda harus memahami bahwa saya tidak menjual secara hard sell kayak LBM gitu. Isinya masalah-masalah saya diselesaikan ke Denny. Yes, gitu kan, content result. Nah, itu maksud saya. Saya menerapkan ini semua. Jadi kalau misalkan reseller atau apapun itu nggak penting. Reseller atau apapun itu kan produk sumbernya dari mana? Ya kan? Nggak ada hubungannya. Ini kita ngomong di depannya. Kita nggak ngomong barangnya dari mana. Mau dropship kayak, mau reseller kayak, mau produk sendiri. Itu di belakang. Ini kita ngomong di depannya nih, sama market nih. Sama market saya harus ngomong apa nih? Kalau saya isinya di Instagram saya, isinya LBM semua, kayak promo hari ini, LBM kontennya ini gitu. You guys boring banget. Kayak, apaan sih ini jualan mulu? Boring banget. Nah, karena itu, saya bikin kontennya adalah, oke, kita bongkar strategi marketingnya ini, kita bongkar strategi marketingnya itu, kita ngomongin ini, kita macam-macam gitu. Value untuk lifestyle-nya diselipin sekali-sekali. Ya, jadi nggak harus jalan-jalan, teman-teman. Lifestyle itu bisa saja kayak yang jago banget bikin kayak gini, kayak Tai Lopez misalnya. Tai Lopez ya, rumahnya, apanya, semuanya gitu. By the way, rumah saya real, by the way, guys. Ini bukan sewa. So, but yes, kayak gitu. Jadi nggak harus ditunjukkan bahwa kita harus jalan-jalan. Enggak sih, kadang-kadang cuman kayak, ya mau di kolam renang, kayak mau di apa, kayak it's okay. Jadi kayak background aja, itu subliminal. Okay. Meskipun depannya konten edukasi, belakangnya apa, it's okay. Ya, so itu. Saya join karena selalu educate dan motivasi, tidak cari uang. Yes, tapi lifestyle-nya kan saya selipin. Jadi membedakan dengan orang lain adalah saya punya lifestyle yang ya different gitu aja sih. Dan testimonialnya kita push. Kemarin kita kekurangan testimonial, saya push ke Mia nih. Mia,
member-member ada nggak sih yang testimonialnya bisa kita pakai? Ternyata Mianya nggak kolek, ternyata banyak. Ya kan setelah dikolek-kolek itu di toel-toel banyak ternyata yang punya testimonial. Ya udah kita kontak, kita hubungin semua. Kalau all shop baju isinya baju, yes, nggak ada masalah sih. Jadi kalau baju ya makanya tiap industri itu beda-beda. Kalau saya kan industrinya adalah education begini. Kalau baju ya memang katalog baju, tapi habis itu adalah mungkin gini. Siapa saja sih orang-orang yang bisa di-highlights? Siapa saja orang-orang yang bisa di-highlights? Misalkan ada si A pakai ini, si B pakai ini. Siapa gitu yang bisa jadi wow gitu loh. Yang orang bilang kayak, wow, dia aja jadi customer-mu ya. Ada nggak sih yang bisa dibuat kayak begitu? Wow effect. Ini kita ngomongin personal branding dan ya wow effect sih sebenarnya, experience sih. Kayak Rico Huang suddenly beli Ferrari gitu. Orang lain kayak, buset, anak umur 23 tahun beli Ferrari. You know, wow effect itu loh yang harus dicari. What is the wow effect? Ya, itu yang harus cari sih. Jadi kalau cuma katalog doang, it's okay. Tapi biasanya yang rame banget itu ketika live, ya jadi depannya itu katalog doang, tapi ketika live mungkin mbak-mbaknya lucu-lucu gitu. Kalau jualan tuh caranya lucu-lucu gitu. Itu bisa aja. Jadi mix antara di story sama di content feed-nya. Jadi mesti kombinasi. Nah, itu Anda yang mesti kenal sih. Kalau saya personally, konten saya di feed, di komen orang jauh lebih banyak daripada di story. Kalau saya. Tapi ada orang yang story-nya lebih banyak daripada di feed-nya. It's okay. It's okay, guys. Berarti jual baju harus cari kayak selebgram artis yang terkenal gitu buat di-endorse. Ya, why not? Perhatikan baik-baik ya, teman-teman. Kayak siapa kemarin Syahrini ya? Syahrini jualan apa ya itu ya? Eyelash ya, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih, Mia? Ada kolaborasi eyelash kok dia. Iya, eyelash gitu kan. Jadi, kenapa si Syahrini jualan eyelash? Karena cocok banget kan, eyelash-nya si Syahrini gitu. Coba kalau Syahrini itu jualannya pelek mobil gitu kan, nggak cocok ya? Nah, ketika Syahrini mengendorse eyelash, whether itu punya dia atau enggak, orang akan mau banget. Jadi memang kayak gitu caranya. Endorse itu artinya adalah Anda pinjam personal branding orang lain. Ya, jadi personal branding sendiri kalau bisa di-build. Kalau identity shift berarti strategi marketingnya bikin public account, fanbase. Ya, bikin fanbase. Saya lupa, kemarin saya punya teman ya. Gokil banget sih. Dia punya Facebook grupnya Doraemon kalau nggak salah. Isinya tuh jutaan. Iya. Tapi sayangnya dia sendiri bingung mau jualan apa. Karena apa? Karena copyright. Kan lucu ya, sayang banget ya. Membernya jutaan, tapi dia nggak tahu jualan apa karena copyright. Nah kalau saya langsung hubungin itu Doraemon yang asli ya, maksudnya pemilik license-nya Doraemon yang asli, kita kerjasama. Ini ada 1 juta member nih di tempat saya nih, fanbase-nya Doraemon. Ya itulah beda adalah antara orang yang cuma eksekusi sama yang ngerti bisnis dan strategi beneran. Ya langsung cari koneksinya. Kalau misalkan kayak gitu. Langsung dibuat kerjasama. Amin jutaan men, kalau nggak salah 2 juta kali membernya itu. Sayang banget. Gitu loh. Kak Iqbal bisa ini jualan merch Attack on Titan lagi rame kan. Bisa izin license ke Hajima. Oke. Yes, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Karena waktunya kita udah tipis banget ya, kode ini. Boleh ajarin cara cari koneksinya. Nanya-nanya ke semua orang. Saya nanya-nanya ke semua orang nih. Gue tanya lagi, tambah penasaran nih, karena semakin tanya kode ini semakin tergali. Who is the problem anak SMP? Nah, dia nggak punya uang lebih. Kalau anak SMA punya uang untuk beli. Kalau SMP decision making-nya ortu, kalau SMA dia punya decision awal dan akhirnya tetap ortu juga. Kalau ditanya resultnya apa, bisa menyelesaikan ujian. Apakah ini baik jalan 2 konten? No, pilih satu dulu. Pilih salah satu dulu, either SMP atau SMA. Kalau enggak nanti confused, bingung. Pilih satu dulu. Dan ini harus diuji coba. Ya harus diuji coba, jadi dites. Jadi kita nggak, ini kan semua asumsi ya. Asumsinya kayak begini, asumsinya kayak begini. Hipotesa kita nyebutnya. Nah, habis itu kita tes, kita ke market kita tes. Bonels diciptakan pertama kali, saya pakai asumsi. Mak-mak punya problem ini, itu. Why? Asumsi itu ada karena saya dan istri saya adalah parents yang mengalami problem yang sama. So, asumsi kita rada valid karena kita ngalamin problemnya.
Sehingga ketika kita berpikir bahwa orang lain harusnya memiliki problem yang sama, itu dekat. Karena bukan market yang kita riset yang saya tidak mengalami. No, saya ngalamin ini semua. Ketika saya bangun Tribelio, itu sama. Kita juga ngalamin, saya juga ngalamin. Oh, ini orang itu butuh tribe, orang itu butuh email broadcast. Anda lihat semua kan kita email broadcast semuanya kayak gitu. Ya, jadi itu kita ngalamin. Kalau WFH itu apakah bisa jadi konten lifestyle? Bisa, nggak ada masalah. Konten lifestyle ya, tunjukin kehidupan Anda ketika WFH, productivity itu kayak gimana. Bahkan, pernah nggak sih Anda ngelihat video YouTube, misalnya ya, ini produktivitas saya selama WFH. Kantornya ditunjukin, minimalis dan sebagainya. Suddenly Anda pengen charger HP-nya dia yang wireless misalnya. Atau apalah gitu. Yang dia lakukan, keyboard-nya dia ada warna-warni. Cuma ditunjukin itu aja, padahal kontennya adalah lifestyle dia. Suddenly kita bisa bilang kayak, kita tahu-tahu mikir kayak, menarik juga ya punya keyboard kayak gitu ya, buat iPad saya, buat laptop saya. Kayak gitu sebenarnya. Kalau target market malah ujung-ujungnya beli di marketplace, salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Karena ketika kita ngiklan, ketika Bonels kita ngiklan, omset kita naik, omset marketplace naik, omset reseller kita naik, omset di toko offline naik. Karena kayak begitu memang. Orang beli di mana terserah mereka. Alright, so kita udah, I think it's okay Mia, kita misalkan tambah another kayak 5 minutes, it's okay kalau misalkan masih ini. Jadi kita startnya juga a bit late karena technical issue. Oke, boleh. 5 to 10. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan, ketik pertanyaannya sekarang, karena tadi seperti Ko Denny baru bilang, kami akan end webinar ini dalam 5 menitan ke depan ya. Jadi bisa send questions, more questions untuk sekarang. Content value untuk clothing line seperti apa ya? Mix and match gitu bisa. Apa content value untuk clothing line seperti apa, mix and match? Iya bisa. Gini, kalau content value untuk clothing line, Anda beli majalah fashion. Cosmopolitan, Bazaar, Elle. Dan kalau Anda perhatikan bahwa majalah kayak Cosmopolitan yang harusnya adalah lifestyle cewek atau fashion cewek atau Elle atau Bazaar kayak gitu, tidak setiap halamannya isinya adalah fashion. Bisa aja ada horoskop loh, bayangin aja. Horoskop, men. Karena apa? Karena cewek-cewek suka horoskop gitu mikirnya. Dan Anda bisa mix and match misalnya nih, kalau bulan November lebih cocok warnanya ungu. Ya, I don't know, maybe kayak begitu. Maka fashionnya dikaitin bulan November ungu. Ungu itu mewakili apa? Cewek kayak begini. Horoskopnya kayak begini, kalau warna ungu gimana? Gitu kan. So, banyak yang bisa dieksplor. Bukan cuma produknya diupload doang. Ya kan? Kayak majalah aja. Kalau belum banyak followers, apa harus rajin upload konten? Gak ada hubungannya pokoknya. Rajin atau enggak, pokoknya Anda konsisten. Mau sehari sekali, mau sehari 2 kali, terserah. Ya, sehari sekali, sehari 2 kali, itu nggak ada masalah. Mau konten, mau follower Anda 1 atau 1.000.000, tetap. Kemudian waktu dulu pertama kali launching Bonels, strategi konten Ko Denny langsung laris gimana? Soalnya orang belum teredukasi sama Bonels. Jawabannya simple, karena saya punya list building, teman-teman. List saya udah 200.000, saya tinggal bilang bahwa saya punya Bonels, siapa mau jadi reseller. Daftar itu semua jadi reseller berapa puluh orang. Dikasih tahu kok. Saya tuh praktekin. Jualan apartemen, tetap pakai list building saya. Satu akun IG apa sebaiknya hanya fokus satu produk? Enggak sih. Satu niche, satu problem. Satu problem itu produknya bisa macam-macam. Bayangin aja, kalau Anda harus jualan ini doang, ya, lah terus Anda nggak bisa jualan tuner dong. Ini produknya ada 2. Habis itu ada pick lagi. Ini udah 3. Belum jualan gitar, belum jualan senar, belum jualan kabel, belum jualan amplifiernya, belum jualan gitar listriknya. Banyak, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau belum punya banyak list, gimana kok? Padahal udah ada list magnet. Nah, good question. Sebenarnya pengen dibahas sendiri sih. Ini saya bahas singkat aja. Pertanyaannya kayak gini. 1, pintu masuk Anda udah banyak belum? Pintu masuknya. Sehingga orang itu bisa masuk ke tempat Anda itu lewat macam-macam. Bisa lewat sosial media. Kalau sosial media Anda posting di mana pintu masuknya? Orang tahu list Anda itu, orang tahu dan
bisa masuk ke list Anda itu lewat mana? Pintu masuknya. Itu dibanyakin dulu, dilebarin. Bisa di Instagram, bisa di YouTube, bisa di email, bisa di WA group, bisa di Facebook group Anda. Di mana? Itu dibanyakin. Itu pertama. Kedua, yang ngelihat pintu masuk banyak nggak? Karena tadi ada yang bilang kayak, saya udah jalanin berapa lama ini kok nggak banyak yang masuk ya. Tapi ternyata yang lihat kontenan dia yang dia post sendiri itu followersnya baru kayak di bawah 10. Ya iyalah, kita aja butuh kayak ribuan orang untuk ngelihat supaya mereka masuk kan. Jadi pintunya berapa banyak dan apakah yang lihat pintu itu banyak? Itu aja sih sebenarnya. Veriko ini sama ya, LVR jawabannya. Bisa berikan ide cara buat konten untuk ajak orang umum buat gabung jadi tim saya untuk jualan bisnis asuransi yang udah di digitalisasi pemasarannya. LVR, apakah dengan jualan atau gabung jualan ini memberikan lifestyle yang dia inginkan? That's the question. Gitu sih. Terus orang tuh kan mikir kan, wah join di jualan asuransi, susah nih. Oh value ya, itu step berikutnya. Jadi step satu adalah lifestyle. Step kedua adalah mereka kan berpikir, wah jualan asuransi. Orang mana mau ya dijualin asuransi ya. Itu bagian dari value, di edukasi. Kayak ada siapa tuh yang selalu saya pakai itu kontennya si Felicia, something yang ini. Bentar ya, saya share di screen. Oke, saya share di screen. Felicia Putri. Nah, ini jualan asuransi. Amin bisa jualan asuransi gitu, kayak strategi investasi gitu kan. Kemarin tuh dia yang investasi gaji juta. Nah kemarin ya. Nah ini nonton sampai 158.000 loh. Ya kan, ini selalu saya pakai nih buat case study karena ini bagus banget untuk example, untuk contoh ya. Nah ini, lihat nih ya. By the way, kelihatan ya teman-teman ya? Harusnya kelihatan sih. Nah, di sini Anda perhatikan. Dia judulnya adalah punya uang nganggur 10 juta, gimana cara investasinya? Sebenarnya ini masuk ke ranah value yang nunjukin kayak ngaitin dengan lifestyle orang-orang yang punya gaji 10 juta. Nah, tapi ketika di sini dia akan ngajarin kan ada dana darurat, ada asuransi, ada investasi, ada dana pensiun. Jadi dia ngajarin. Jadi orang tuh diajarin dulu. Maka Anda harus tahu, kalau orang mau jualan asuransi, apakah orang itu harus dibuat belief dulu dengan asuransi atau tidak? Ataukah cukup ditawarin jadi reseller asuransi, mau jadi reseller asuransi? That is the question, teman-teman. Ya, Veriko juga ya tadi ya. Kalau mereka ternyata harus diedukasi tentang asuransi, sampai itu masuk ke jiwanya mereka, bahwa asuransi is the key, sampai jadi belief, karena di sini tadi ada belief kan ya. Di LVR tadi ada belief. Bentar ya, Nah, kalau dia ternyata untuk dikonversi menjadi reseller itu mereka harus punya belief, maka ini dikejar dulu. Konten apa yang membuat mereka belief bahwa mengerjakan bisnis asuransi ini satu-satunya jalan menuju goal mereka? Ke dia, apakah nunjukin lifestyle-nya atau nunjukin testimonialnya yang membuat mereka jadi punya belief? Gitu step mikirnya. Jadi dicari hot button orang itu apa? Oke, kalau saya announce bahwa bisnis asuransi saya terdigitalisasi memungkinkan saya untuk bisa punya lifestyle ABC. Secara asuransi, it's okay. Mungkin kayak gini contohnya. Teman-teman tahu ya, SB30, Sukses Before 30. Dia punya MLM, Keke. Dia nggak nunjukin loh MLM-nya. Hanya kalau orang nanya baru dikasih tahu sama dia. Dia nunjukinnya value, lifestyle, jalan-jalan. Bahkan testimonialnya minim. Testimonial itu paling dikit sebenarnya. Jadi kontennya selalu value, tips, mindset. Kemudian dia jalan-jalan kemana-mana. Gitu.
Sampai orang nanya, Pak, kerjanya apa sih Pak? Saya pengen dong diajarin. Baru dia tawarin ke Indonesia. Exactly. Testimonial penjual kekenya bahkan nggak muncul. Jadi dia sembunyiin testimonialnya itu. Bukan disembunyiin dalam arti konotasi negatif, enggak. Tapi dia menggunakan yang 1 dan 2. Kok kalau mau masuk ranah investasi sudah hot ocean belum? Terutama bidang kripto. Kripto belum terlalu sih. Jadi better saya pamer lifestyle. Posting. I think kayak sukses before 30 is good. Jadi kalau misalkan itu, kan perlu diketahui ya, apakah lifestyle itu membuat belief-nya tambah kuat, ataukah edukasi yang membuat belief-nya tambah kuat? Jadi pertanyaannya itu. Karena orang harus dibuat belief dulu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah jalur membuat orang belief itu satu-satunya cara untuk bikin mereka jadi mau jualan asuransi? Nah ini peta ini harus di breakdown. Misalnya jadi kayak orang itu harus dibuat belief-nya dulu, Anda harus nemu, maksudnya, apakah ini jalan yang benar? Apakah orang itu diajakin reseller doang tanpa belief itu bisa? Kayaknya nggak bisa sih. Mereka harus belief sih. Kayak Verico sendiri pasti belief kan, dengan asuransi kan. So, kalau ada belief bahwa reseller harus belief dulu, maka edukasi apa yang membuat mereka belief? Jadi di breakdown urutannya, mikirnya itu. Ya, harus belief dulu, ya. Nah, apakah lifestyle, apakah edukasi yang membuat mereka belief? Atau kombinasi sih, pasti kombinasi sih. Karena kalau edukasi doang, nggak ada lifestyle. Lifestyle itu jangan diasumsikan negatif bahwa pamer itu selalu jelek. Enggak sih. Lifestyle itu bukan negatif gimana-gimana sih. Anda nggak harus beli Ferrari terus menyombongkan diri bahwa kalau lu nggak bisa beli Ferrari berarti gagal. Bukan kayak begitu. I mean kayak, just hidup Anda enak nggak sih? Anda happy nggak sih? Itu aja udah jadi lifestyle. Anda nyaman nggak sih di rumah sama anak-anak, sama istri, dan sebagainya. Itu pun juga udah lifestyle. Bukan harus kayak, jalan-jalan ke luar negeri tiap bulan. Bukan itu sih. So, gimana cara kita sebagai seller menyampaikan testimonial yang menarik dari user konsumen biasa, bukan influencer atau artis. Jadi macam-macam. Bisa saja dibuat konten sekali gitu ya. Dibuat konten kayak kita. Di Trebelio, Mia dan tim itu bikin, kita ada orang yang bisa membuat video dari orang biasa jadi bagus. Jadi desain bagus gitu. Itu bisa. Kedua adalah kita sebagai pemilik personal branding harus meningkatkan authority dari yang testimonial. Jadi kita bisa cerita sekilas aja. Kayak tadi saya cerita tuh, misalnya, si cerita baking 11.000 membernya. Sekilas doang, Anda bisa cek sendiri dan itu jadi sebuah story yang menguatkan. Ada buktinya. Saya bisa bilang kayak, NFC punya member 13.000. Tribe terbesar Forex kita di Trebelio. Seeding doang. Tapi Anda mau ngecek sendiri, itu ada buktinya. Anda bisa cek, Anda bisa cari di Trebelio, NFC, ketemu 13.000. Anda cari cerita baking, ketemu 11.000. 11.200, 100 something gitu. Nah, jadi bisa diumpan-umpan begitu sambil nanti orangnya bisa kadang-kadang dimunculin. Jadi tidak harus digenjot, tapi ditembak kecil-kecil gitu, gitu. That's the strategy. Sepertinya belief penting. Saya join LBM karena belief sama muda nih. Exactly. Pak B kemarin juga bilang, kalau saya pakai Trebelio dan bukan karena Trebelio, karena I believe in you. Jadi personal branding itu powerful. Jadi kalau saya buat konten, saya bersyukur karena pekerjaan ini, saya jadi masih bisa punya waktu setiap hari untuk family day, tapi nggak perlu khawatir financially, karena ada bisnis ini. Yes, bisa, tapi tidak perlu dikatakan kayak, saya nggak perlu khawatir lagi financially gitu. Itu masih terlalu testimonial hard sell gitu. Bahwa kita nunjukin bahwa kita itu bisa sama anak-anak, itu aja sudah, mereka ngiri lah, intinya begitu. Nggak harus sampai bilang bahwa, aku time freedom loh, gini-gini. Ketika saya juga menunjukkan lifestyle saya nggak pernah bilang bahwa saya time freedom loh di rumah kayak begini. Itu nggak pernah saya ucapin sih. Jadi mesti smooth. Ini perlu latihan. Ya, perlu latihan. Nah, teman-teman di sini, sebelum kita akhiri, perhatikan konten saya. Nah, kalau Anda perhatikan konten saya, ini saya senang banget dulu itu ketika habis lulus kelas NLP ya. Habis itu banyak yang join di kelas saya kan, di NLP ya, NLP Master terutama. Itu setiap kata-kata saya di breakdown. Karena orang NLP itu kan begitu detail ya dengan kata-kata, Denny ngomong apa, ini beloknya di sini, jualannya di sini. Itu di breakdown semua mereka. Jadi kayak mereka ketawa. Wah, lu mau jualan ya, lu mau ini ya. Jadi ketahuan semua. Nah, Anda boleh perhatikan postingan saya. Kalau saya posting itu niatnya apa sih? Jangan dilihat kontennya ya. Tapi kenapa saya posting itu? Cari tahu deh. Anda breakdown deh. Anda boleh bahas nih. Anda boleh bahas di Tribe. Jadi di Tribe LBM itu sekali lagi bukan hanya untuk setor tugas, kita boleh berdiskusi bersama-sama, Anda semua.
Ya boleh ngobrol apapun sih. Kayak hari ini Denny posting ini ya, beda aja kata-katanya, copywriting-nya ini maksudnya itu, silahkan. I'll be very very happy guys kalau Anda bisa melakukan breakdown konten saya di dalam Tribe, ya di dalam Tribelio LBM, di Tribe LBM. Coba aja. Kapan saya ganti ini ya akhirnya. Kapan saya pakai kata ganti orang kedua, kapan saya ganti orang ketiga. Itu ada loh. Dan Anda mungkin nggak nyadar ya. Kapan saya pakai kata mereka, orang di sana, kapan tiba-tiba saya ganti Anda. Di sini juga aku Denny banyak promosi dan jualan. Kalau diingatkan baru ngerti ya. Kalau nggak diingatkan nggak ngerti kan? Saya itu udah built in gitu. Jadi udah puluhan tahun, men. Jadi kapan saya pakai kata ganti orang ketiga, orang di luar sana, mereka, kapan saya ganti pakai Anda. Itu di copywriting saya selalu kayak begitu, kapan ke sana, kapan ke sini. Itu ada ini banget sih. Ya Anda perhatikan aja, terus habis itu kita bongkar bareng-bareng. Nggak apa-apa, saya dibongkar juga nggak apa-apa kok. Sama teman-teman di sini semua kan kita udah inner circle nih, udah di dalam LBM kan. Ini bukan untuk publik ya. Jadi hari ini kan memang eksklusif LBM, bukan publik. Gitu kan, kita kadang-kadang ada yang publik gitu. Alright, so I think itu, Mia, saya ada another appointment jam 9 harusnya. Tapi ini udah, it's okay for you guys. Oke. Nah, teman-teman bisa simpen pertanyaannya, tapi nggak lama-lama kok, cuman sampai minggu depan ya. Di hari Senin tanggal Di-posting aja di LBM ya, boleh. Yap, aku akan posting info lengkapnya di LBM, cuman heads up aja untuk sekarang tanggal 18 Januari dan 25 Januari, dua-duanya hari Senin, jam 7 malam akan ada pitch night, jadi teman-teman juga bisa siapin pertanyaan, dan nanti siapin juga untuk kasih feedback ke teman-teman LBM yang jualan, dan nanti juga akan ada info untuk seleksinya ya, akan ada info untuk seleksi, jadi bisa diseleksi mana teman-teman yang mau jualan, bisa ikut seleksi. So that's that. And satu lagi, tadi seperti yang Ko Denny udah bilang, di LBM itu kita tentu mau teman-teman di sini bukan cuma sekadar ngerjain tugas, tapi juga bisa konsultasi juga, posting misalnya konten IG-nya bagus atau enggak gitu. Nah, itu bisa diposting di Tribe. Dan juga terakhir banget akan ada reward ya untuk teman-teman yang baru join nih. Akan ada reward untuk teman-teman yang berhasil mendapatkan omset 5 juta dalam waktu 2 bulan sejak join LBM dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Tapi kalau misalnya nanti berhasil dapat 5 juta dalam waktu 2 bulan, uang pendaftaran LBM-nya akan dibalikin. Gitu. Jadi sharing dong di IG. Di IG Anda dapat apa aja gitu yang paling aha momen Anda di hari ini apa aja gitu dong, di sharing di IG dong. Yes, help me spread out. Misalnya, oh ini kok aku ada hari ini ada 10 orang yang join karena lead magnet aku, ada yang masuk ke list aku karena lead magnet gitu. Sesimpel itu, remember ya, jadi small progress itu is still a progress, jadi please share di Tribe, di IG juga bisa tag Ko Denny dan official Dr. Delio. Yes, termasuk hari ini dapat apa boleh deh di share sekalian. Bisa update ya Insta story. Yes, saya reshare balik nanti. Yep. Yang keren-keren saya reshare balik. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you so much untuk teman-teman semua di sini yang udah ikutan, sudah mau belajar sampai malam ya. Dan juga especially thank you buat Ko Denny yang selalu mau sharing ke teman-teman LBM. Di 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi sama Ko Denny dan teman-teman semua di hari Senin jam yang sama, ya jam 7 sih kalau minggu depannya. So thank you and bye everyone. Good night. Bye everyone. Selamat malam. Thank you so much. Bye.